Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Asosiasi Player Amerika sempat meminta bantuan Kim Tae-hyun terkait menyelamatkan salah satu player terbaik Amerika yang diperkirakan telah menghilang saat menyelidiki kedalaman abyss, serta membantu Cody yang telah lebih dulu pergi untuk melakukan pencarian. Dan alangkah terkejutnya Kim Tae-hyun saat mengetahui bahwa player yang menghilang itu ternyata adalah Ricky Harris. Sekilas dia berpikir, di kehidupan sebelum regresi, insiden ini disebut dengan kematian para player secara tiba-tiba, tapi sekarang diberitakan sebagai insiden yang terjadi ketika misi pencarian. Ia tidak tahu apakah ini dikarenakan orang spesial, seperti Ricky terpilih sebagai tim terdepan, dan awalnya Ricky bukanlah seseorang yang seharusnya terjebak dalam plot si Patuajang. Tetapi yang sebenarnya, dirinya lah yang telah memutar balikkan takdir yang seharusnya dialami oleh Ricky Harris. Di samping itu, Marcus mengatakan, pada dasarnya Ricky dan Cody memang anggota Asosiasi Player Amerika, tapi mereka juga merupakan orang berbakat yang penting bagi manusia. Suatu hal yang berat bagi Amerika, kehilangan 4 player rank SS. Amerika juga tidak bisa kehilangan Ricky dan Cody dalam insiden ini. Jika Kim Tae-hyun menerima permintaan ini, Asosiasi Amerika akan menjadikannya sebagai rekan dengan prioritas tertinggi, dengan berbagai bentuk dukungan. Akan tetapi Kim Tae-hyun tidak tertarik dengan tawarannya dan langsung menyetujui permintaan tersebut. Sehingga keputusan yang dia ambil sontak membuat ketua sangat tidak setuju dan minta Kim Tae-hyun untuk memikirkannya dengan seksama. Seperti yang mereka dengar, 4 player rank SS telah dikalahkan dengan begitu mudah. Untuk mencegah hal itu, mereka harus mempersiapkan secara menyeluruh untuk menghadapi kasus ini. Tapi menurut Kim Tae-hyun, di saat mereka sedang ragu dengan masalah ini, kemungkinan Ricky dan Cody sedang mempertaruhkan nyawa di dalam abyss. Jadi tidak ada waktu bagi dirinya untuk melakukan persiapan dalam keadaan seperti ini. Apalagi dirinya juga telah memiliki hutang kepercayaan kepada Ricky Harris. Dan ia telah berjanji untuk membantu Ricky dikala membutuhkan sebuah bantuan. Kemudian dia mengatakan kepada ketua, alasan dirinya ingin secepatnya membantu karena ia memiliki hutang yang harus dibayar. Dan setelah menyampaikan alasannya, Kim Tae-hyun langsung bergegas untuk pergi ke abyss. Sembari melihat kepergiannya, Go Tae-wook meminta ketua untuk lebih percaya kepada Kim Tae-hyun. Karena sampai sekarang, Kim Tae-hyun selalu melampaui ekspektasi mereka. Tentunya ketua mengetahui hal itu, tetapi dirinya tetap tidak bisa berhenti mencemaskan keputusan Kim Tae-hyun. Sekilas ketua teringat dengan sebuah tragedi yang dulu pernah dia alami ketika menyaksikan salah satu player terbaik Korea yang bertindak di luar perkiraannya. Jika dirinya cuma memegang sebuah kepercayaan, ia cemas tragedi yang pernah ia saksikan akan kembali dia alami melalui tindakan Kim Tae-hyun. Dan pria yang ada dalam ingatan ketua asosiasi ternyata adalah Guild Master Maliknan, ketua dari para kriminal yang saat ini masih belum bisa ditaklukkan oleh Korea. Tetapi menurut Go Tae-wook, Kim Tae-hyun jauh berbeda dengan orang yang ada dalam pikiran ketua asosiasi. Sementara itu, keadaan berpindah ke dalam abyss, bertepatan di salah satu kastil, yang mana kastil tersebut merupakan tempat di mana Ricky Harris dikurung. Dan Cody yang sebelumnya telah pergi terlebih dahulu ke sana untuk menyelamatkan Ricky Harris, tengah dihadang oleh sejumlah monster yang menjaga kastil tersebut. Tetapi tidak peduli sebanyak apapun monster yang ia tumbangkan, para monster itu terus berdatangan ke sana, seolah jumlah mereka tidak ada habisnya, meski terus-terusan ia kalahkan. Sehingga dia memutuskan untuk menghabisi semua monster dengan serangan terkuat, daripada harus membuang energi dan waktunya di tempat itu. Belum sempat dia mengeluarkan kemampuannya, sebuah bayangan hitam tiba-tiba mengunci pergerakan semua monster, hingga membuat semua monster itu kesulitan untuk menyerang Cody. Dan kemampuan itu tidak lain dilakukan oleh Kim Tae-hyun, yang saat ini sudah tiba di sana untuk membantu Cody menyelamatkan Ricky Harris. Meski biasanya dia menyebut sebuah bantuan merupakan tindakan yang percuma, tetapi dengan kondisinya yang sekarang bukan waktunya untuk memilih.
Kemudian, dia mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kim Tae-hyun. Setelah melihat bagaimana tempat itu, Kim Tae-hyun akhirnya menyadari mengapa Markus mengirim Cody, bahkan juga mengirim dirinya, karena keberadaan kastilnya diselimuti oleh energi magis yang cukup besar. Ia tidak menduga tempat di mana Ricky menghilang ternyata berada di dalam istana Duke. Tetapi jika dilihat dari ekspresi wajah Cody, dia sepertinya tidak mengetahui tempat apa yang selama ini dimasuki oleh Ricky Harris. Pada awalnya Ricky ditugaskan untuk menginvestigasi tempat ini yang terletak di bagian terdalam abis. Tetapi pada saat melakukan tugasnya, dia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah milik Duke. Dan meskipun samar, Cody masih bisa merasakan keberadaan Ricky setelah masuk ke sana. Dan keberadaannya berasal dari arah ruangan bawah tanah. Menurut pendapat Kim Tae-hyun, jika mereka pergi sejauh itu, mereka bisa saja berpapasan dengan Duke yang menghuni istana tersebut. Jika hal itu terjadi, maka kesempatan yang mereka miliki untuk mengalahkan Duke hanyalah 1%. Untuk menghindari hal itu, mereka harus secepat mungkin menyelamatkan Ricky Harris. Dengan menggunakan senjata dan pergerakan cepat yang mereka miliki, mereka langsung menerobos ke sana, tanpa peduli sebanyak apapun monster yang menghadang mereka. Dalam menghadapi semua monster itu, Kim Tae-hyun sempat melontarkan candaan kepada Cody, yang tiba-tiba bergerak lebih cepat, padahal sebelumnya kewalahan menghadapi satu monster. Cody beralasan dirinya tidak perlu lagi menahan diri ketika bertarung di samping Kim Tae-hyun. Dia juga mengatakan, bukankah mereka akan melanjutkan pertarungan yang sempat terhenti ketika bertemu di abis, tapi tidak pernah dia kira mereka berdua akan bekerja sama seperti saat ini. Kim Tae-hyun membalas, memiliki seseorang yang bisa ia percaya bukanlah suatu hal yang buruk. Dan Cody juga menganggap bahwa mereka berdua merupakan pasukan terbaik manusia. Jika dirinya bersama dengan Kim Tae-hyun, mungkin ia bisa menyelamatkan Ricky Harris. Dan setelah mengalahkan semua monster yang tiada habisnya, mereka justru malah sampai ke sebuah tempat yang tidak ada satupun akses untuk menuju ke ruang bawah tanah, melainkan sebuah jalan buntu. Melihat tidak ada satupun jalan yang mereka temukan, Cody menyarankan untuk berpencar dan mencari jalan lain yang bisa membawa mereka ke sana. Namun ketika mereka akan berpencar, seseorang tiba-tiba melancarkan sebuah pukulan kuat kepada Cody. Sehingga Cody yang sedang lengah sempat terkena telak oleh pukulan itu, sampai membuat dia terlempar dengan begitu keras. Kim Tae-hyun yang juga sempat tidak menyadari kehadiran musuh, langsung melakukan sebuah serangan, begitu musuh telah melempar Cody dengan satu pukulan. Akan tetapi, pria itu tanpa segan menahan serangan Kim Tae-hyun dengan tangan kosong. Meskipun tangannya tergores oleh senjata Kim Tae-hyun, pria itu malah dengan santainya menyapa, seolah serangan barusan tidak berefek terhadap dirinya. Yang lebih tidak terduga, ternyata dia mengetahui siapa Kim Tae-hyun, dan bahkan menganggap Kim Tae-hyun sebagai kartu as Korea. Sedangkan di sisi lain, Kim Tae-hyun tidak mengetahui siapa pria itu, dan mengapa pria itu tiba-tiba menyerang mereka. Tanpa menjawab pertanyaan Kim Tae-hyun, dia malah menanyakan, apakah ketua asosiasi Korea tidak memberitahukan tentang dirinya. Kemudian, pria itu sontak menangkap muka Kim Tae-hyun dan langsung menghantamkannya ke lantai dengan cukup keras. Karena pergerakan cepat dan kekuatan dari pria itu, nampak membuat Kim Tae-hyun tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sembari mematahkan senjatanya dengan satu jari, dia mengatakan bahwa dirinya adalah Min Ji-hong, seorang guild master dari Maliknan, dan Kim Tae-hyun bisa memanggil dirinya sebagai senior. Di samping itu, Cody yang sebelumnya terlempar jauh oleh pukulan Min Ji-hong, sontak melesat untuk memberikan serangan balasan. Akan tetapi ayunan cepat dari senjatanya masih bisa dihindari dengan begitu mudah. Dengan nada meremehkan, dia mengatakan kepada Cody, jika kekuatannya cuma sebatas itu, tidak mungkin Cody mendapatkan gelar nomor 1 dunia. Tanpa menanggapi ocehan Min Ji-hong, Cody memberitahukan kepada Kim Tae-hyun bahwa Min Ji-hong adalah kriminal besar di daftar buronan internasional. Namun yang tidak bisa dirinya pahami, mengapa seorang kriminal sepertinya bisa berada di dalam istana Duke. Mendengar pertanyaan Cody, dia lantas menyuruh mereka untuk memikirkan bagaimana seorang manusia bisa menunggu mereka di jantung istana Duke. Menyadari hal itu, dia sempat terfikirkan dengan sesuatu. Untuk menjawab rasa penasaran mereka, Min Ji-hong sontak memperlihatkan aura kekuatan yang cukup sangat intens, tepat di hadapan mereka. Dia mengatakan
bahwa dirinya tidak jauh berbeda dengan mereka berdua, yang tidak lain merupakan kontraktor Duk. Dan sebagai sesama kontraktor Duk, Min Ji-hong mengajak mereka berdua untuk bertarung habis-habisan dengan dirinya. Sementara Cody dan Kim Tae-hyun sedang bertarung melawan Min Ji-hong, Ricky yang baru sadar dari pingsan sempat merasakan keberadaan mereka dari dalam ruangan bawah tanah. Cody menganggap hal ini merupakan mimpi buruk. Dia tidak menduga ketua dari para kriminal adalah kontraktor. Pantas saja tidak ada yang bisa menangkapnya sampai sekarang. Menurut perkiraan Kim Tae-hyun, jika Duk mengirim kontraktornya ke sana, itu berarti penyusupan mereka sejak awal telah diketahui. Dan jika Duk sendiri yang tidak bergerak, itu berarti lawannya terlalu arogan atau sedang terikat dengan sesuatu. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan Ricky Harris, dan mereka juga harus bekerja sama untuk secepatnya menyingkirkan Min Ji-hong. Cody yang setuju dengan pendapat Kim Tae-hyun sontak memutuskan akan menjadi penyerang, dan Kim Tae-hyun akan menjadi pendukung dari belakang. Di samping itu, Min Ji-hong masih tetap santai meremehkan kekuatan Cody, meskipun Cody tengah siap untuk melancarkan serangan. Tetapi dia juga sempat tidak menduga, sekumpulan bayangan hitam secara bersamaan menyebar ke arahnya, disertai dengan rantai yang sontak menahan pergerakannya. Yang mana bayangan tersebut merupakan skill apokalip milik Kim Tae-hyun, yang sengaja dia gunakan dikala perhatian Min Ji-hong terfokus pada serangan Cody. Dan ketika Min Ji-hong menyadari telah terperangkap dalam skill itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindari serangan Cody, yang saat ini sudah berada tepat di depan matanya. Sehingga serangan itu seketika menebas tepat pada bagian leher Min Ji-hong, tanpa mampu menghindar dari jalur tebasan pedangnya. Namun setelah menebaskan pedangnya, dia justru malah terdiam, seolah ada sesuatu yang aneh pada serangannya. Bahkan dia tidak mengetahui penyebab pedangnya bisa patah, padahal dia sama sekali tidak merasakan serangan dari Min Ji-hong. Keadaan itu pun sempat membuat Cody tidak berhenti berpikir, sampai dia tidak sadar Min Ji-hong masih berdiri tegak dan tengah siap memberikan serangan balasan. Kim Tae-hyun yang menyadari hal itu, sontak berteriak untuk memperingatkan Cody. Namun belum sempat Cody menghindar, sebuah serangan dengan cepat melesat, tepat pada bagian mukanya. Disusul dengan sebuah tendangan kuat, yang juga mengenai telak pada mukanya, tanpa sedikit pun mampu ditahan. Sehingga tendangan dari Min Ji-hong kembali membuat Cody terlempar dengan cukup jauh. Bahkan saking kuatnya tendangan barusan, sampai membuat Cody seketika menghantam sebuah tembok dengan sangat keras. Dan akibat hantaman tubuh Cody yang cukup kuat, membuat dia sontak tertimpa oleh puing yang berjatuhan dari atasnya. Lalu Min Ji-hong sempat mengungkapkan rasa kecewanya, karena melihat Cody yang sudah tumbang, hanya dengan menerima beberapa serangan. Sementara itu, Kim Tae-hyun masih memikirkan penyebab patahnya pedang yang ditebaskan oleh Cody. Yang mana ketika tebasannya akan mengenai Min Ji-hong, Kim Tae-hyun melihat pedang Cody seperti tersedot ke dalam bola cahaya yang ada di tangannya. Dan Tae-hyun juga merasa heran, bagaimana bisa skill apokalipnya bisa dibatalkan dengan begitu mudah. Dan kekuatan itu tidak jauh berbeda dengan scroll yang bisa membatalkan semua skill, seperti yang sebelumnya digunakan oleh si Patuajang. Kemudian, dia lantas menanyakan kebenarannya kepada Min Ji-hong, dan Min Ji-hong tidak menduga Kim Tae-hyun pernah melihat kemampuan itu sebelumnya. Secara terus terang dia mengatakan bahwa dirinya pernah kesulitan satu kali, hanya karena scroll yang bisa membatalkan skill. Tetapi menurut Min Ji-hong, menjual scroll itu merupakan pemasukan yang bagus, apalagi bagi seseorang yang tidak memiliki kekuatan. Hal itu cukup membuat air liur menetes. Cukup memuaskan, bisa melihat mereka yang tidak memiliki kekuatan menggeliat ke sana kemari, meskipun dirinya membenci orang yang lemah. Tetapi dirinya lebih membenci orang yang memiliki kekuatan, namun cuma bisa bergantung pada kekuatan mereka saja. Ia penasaran, apakah Kim Tae-hyun berbeda dengan mereka? Ucapnya sembari menciptakan scroll yang lebih besar dari yang biasa dia gunakan. Dirasa ukurannya sudah cukup untuk menguji kekuatan Kim Tae-hyun. Dia tanpa ragu langsung melancarkan serangan dengan scroll tersebut. Lalu dengan cepat, Kim Tae-hyun langsung menghindari serangannya, sebelum scroll itu menghisap dirinya ke dalam. Namun ketika dia menghindar, secara tidak terduga Min Ji-hong sudah berada tepat di depannya, dan tengah siap untuk menebaskan ujung jarinya yang tajam. Akan tetapi, ketika dia menebaskan jari tajamnya, justru malah tubuhnya sendiri yang terluka oleh tebasan itu. Kim Tae-hyun mengatakan,
Sepertinya Min Ji Hong juga tidak mengetahui tentang skill miliknya, karena Black Hole tidak bisa menyerap kekuatan Duke. Sekarang, mari kita lihat, siapa yang sesungguhnya terlalu bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Mendengar perkataan Kim Tae-hyun, Min Ji Hong sempat tertawa kecil, seolah dia juga telah menyembunyikan kekuatan miliknya. Kemudian dia tanpa segan menunjukkan perubahan pada lengan kanannya, yang tidak jauh berbeda dengan tangan monster, dan juga mampu meningkatkan kekuatan secara drastis. Di samping itu sebuah ledakan mendadak terjadi, tepat ketika mereka tengah berhadapan. Dan ledakan tersebut ternyata dipicu oleh kekuatan Cody, yang kini telah menggunakan kekuatan dari Duke. Begitu tersadar dari pingsannya. Tentunya Cody juga meminta penjelasan terkait perubahan wujud dari kekuatan Kim Tae-hyun, yang membuat dirinya merasa dibohongi. Karena nyatanya Kim Tae-hyun masih menyembunyikan kekuatan lain yang lebih kuat ketimbang saat berduel dengan dirinya. Di samping itu, Min Ji Hong terlihat masih bersikap santai, meskipun dirinya dihadapkan dengan dua kekuatan yang mungkin bisa membuatnya terpojok. Lalu sebuah suara tidak dikenal tiba-tiba berkata, "Cukup sulit untuk menahan diri. Menahan mana dari semua makhluk sampah yang ada di istana ini?" Tepat setelah suara itu berbicara, sesuatu yang tidak dikenal tiba-tiba menghancurkan atap dari ruangan itu, seolah ada makhluk lain yang menghantamnya dengan secara brutal. Sehingga membuat sejumlah puing yang berukuran besar seketika berjatuhan ke sana. Di saat yang sama, Min Ji Hong mengatakan, sepertinya ia terlalu berlarut-larut, sehingga hampir membuang kesempatan yang jarang muncul, hanya karena terbawa suasana. Dan tepat setelah melontarkan pernyataan tersebut, sesosok monster yang memiliki ukuran lebih besar tiba-tiba muncul dari balik kepungan asap, tepat di belakang Min Ji Hong. Yang mana sosok itu ternyata adalah Duke, yang membuat kontrak dengan Min Ji Hong, salah satu Duke yang dijuluki sebagai Beast King Orgal. Melihat sosok tersebut, tentunya membuat Kim Tae-hyun lebih terkejut, ketimbang Cody yang tidak mengetahui seperti apa kekuatan Orgal. Orgal sempat berkata kepada Min Ji Hong, jika Min Ji Hong memiliki kekuatan dari dirinya, maka kontraktor dari Duke lain seharusnya bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Tetapi dengan santainya Min Ji Hong menimpali bahwa kekuatan yang diberikan Orgal masih belum cukup untuk melakukan hal itu. Jadi dirinya ingin meminta sedikit lagi kekuatan dari Duke Orgal. Namun bukan kekuatan yang Min Ji Hong terima, melainkan Duke Orgal malah memberikan bogeman mentah, hingga membuat dia seketika menjadi ayam geprek. Karena dirinya tidak menyukai siapapun termasuk kontraktornya sendiri, dengan seenaknya meminta sesuatu darinya. Tetapi meskipun Min Ji Hong telah bersikap sombong, untuk kali ini dirinya akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Setelah memberikan pelajaran kepada Min Ji Hong, yang merupakan kontraktornya, Duke Orgal kini telah siap untuk menghadapi Kim Tae-hyun sekaligus dengan Cody. Bahkan dia juga menyuruh mereka untuk bersiap, mempertahankan segalanya untuk bertahan hidup. Nantikan bagaimana kelanjutan dari ceritanya hanya di AKTV. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.